Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang uang memang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Film ini berjudul OKB atau Orang Kaya Baru. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal cerita kita diperkenalkan oleh saudara kakak beradik, yaitu anak pertama bernama Duta. Dia adalah seorang seniman teater yang bermimpi bisa mewujudkan karyanya di sebuah gedung besar. Anak kedua bernama Tika, seorang mahasiswi pintar yang bisa kuliah karena mendapat beasiswa. Dan si bungsu Dodi yang selalu mendapat bulian karena anak miskin. Walaupun kehidupan mereka yang pas-pasan, tapi mereka adalah sebuah keluarga yang harmonis. Bapaknya selalu mengajarkan mereka tentang kesederhanaan. Bahkan bapaknya rela makan hanya dengan kepala ikan. Biarlah anak-anaknya saja yang bisa makan dengan dagingnya. Namun di sana bapak mereka bercanda sambil beralasan dia hanya memakan kepala ikan karena sebuah mitos agar pintar mencari uang. Di sana Tika menempalinya bahwa itu semua hanyalah bohong karena keluarga mereka dari dulu begini-begini saja. Setelah makan, Tika menghampiri bapaknya yang sedang santai di teras rumah. Tika meminta maaf apabila tadi perkataannya soal kepala ikan menyinggung bapaknya. Namun di sana bapaknya hanya tersenyum. Dia mengatakan dia akan tersinggung jika tidak bisa mendidik anak-anaknya. Dan bapaknya beruntung memiliki anak seperti Tika, Duta, dan Dodi. Keesokan harinya, ketiga saudara itu datang ke sebuah acara hajatan orang yang tak dikenal demi bisa makan enak. Walaupun begitu, Duta tetap memberikan sebuah amplop. Di sana Tika pun bertemu dengan seorang lelaki penjaga prasmanan. Tak lama kemudian, di saat mereka menikmati hidangan, betapa apesnya mereka ketahuan karena yang punya hajat sama sekali tidak mengenali mereka. Dan amplop yang diberikan Duta pun dibuka, yang ternyata isinya cuma 10.000. Mereka pun akhirnya kabur. Keesokan harinya, Tika dan kedua sahabatnya, Linda dan Monica, membahas tentang olimpiade yang akan mereka ikuti. Perlu diketahui, di antara tiga sahabat inilah hanya Monica dan Tika yang bisa kuliah berkat beasiswa. Jadi, olimpiade kali ini pun sangat penting demi kelanjutan beasiswa yang mereka dapatkan. Di lain tempat, temannya Dodi meminta maaf karena suka mengejek sepatunya. Bahkan dia juga memberikan sepatu bekas miliknya. Di sana Dodi memaafkannya dan menerima sepatu itu dengan senang. Namun tak lama kemudian, datanglah seorang guru yang ingin melakukan pemeriksaan karena salah satu mahasiswa kehilangan sepatunya di musola. Ternyata temannya Dodi tidak benar-benar meminta maaf. Dia malah menjebak Dodi dengan mencuri sepatu milik orang lain dan berpura-pura bahwa sepatu itu bekas miliknya. Ini tamu saya. Pada malam harinya Duta bertemu dengan orang yang ingin mendanai teater untuk Duta. Namun ternyata orang itu adalah seorang pejabat yang terkenal korupsi. Di sana dia bersedia mendanai, akan tetapi dengan syarat ketika teater berlangsung dia ingin menyampilkan sedikit pidato tentang kampanyenya. Di sana Duta menolaknya karena itu sama saja mendukung orang yang tidak jujur. Di dalam rumah mereka makan malam bersama seperti biasanya. Namun kali ini dengan masalah yang telah mereka dapatkan masing-masing hari ini. Di sana Tika mengatakan apakah jika mereka kaya, hidup mereka akan senang? Lalu bapaknya menjawab bahwa hidup yang paling penting adalah cukup dan mempunyai rasa kasih sayang antara keluarga. Apalagi sekarang sudah sangat jarang dalam keluarga ada yang masih makan malam bersama seperti mereka. Setelah selesai makan, seperti biasa Tika menghampiri bapaknya yang sedang nyantai di teras rumah. Namun di sana Tika keheranan karena Tika sudah berbicara panjang lebar, bapaknya sama sekali tidak menjawab. Dan ternyata ya, bapak mereka telah tiada.
Ketika di pemakaman, Tika bertemu lagi dengan laki-laki penjaga prasmanan di hajatan. Namun di sana dia keheranan karena laki-laki itu beralih profesi menjadi seorang tukang gali kubur. Di sana mereka pun berkenalan. Diketahui laki-laki tersebut bernama Banyu. Banyu mengatakan bahwa dia memang sering gonta-ganti pekerjaan karena dia kuliah sambil bekerja sampingan apa saja. Malam harinya, mereka semua berkumpul. Ibu mereka berniat akan menjual rumah saja karena dia tidak ingin pendidikan mereka berhenti begitu saja karena suaminya telah tiada. Namun keesokan harinya datanglah seorang pengacara. Di sana ibu begitu khawatir, dia berpikir bahwa suaminya pergi dengan meninggalkan hutang. Namun ternyata di luar dugaan, pengacara tersebut menayangkan sebuah video ketika bapak mereka masih hidup. Dia memberitahu hal tak terduga bahwa bapak mereka adalah orang kaya yang menyamar jadi orang miskin. Pengacara tersebut menyampaikan bahwa dia akan memberikan uang 500 juta dan jika uang tersebut habis, maka akan dikirim lagi. Beberapa hari kemudian, setelah dana cair, mereka langsung berbelanja sesuai keinginan masing-masing. Bahkan penampilan mereka pun kini sudah berubah seperti orang kaya baru. Dodi kini begitu bangganya memamerkan sepatu baru kepada teman-temannya yang suka membulinya. Begitupun Tika, walaupun sekarang sudah kaya, namun dia tidak gengsi karena kini sudah berpacaran dengan Banyu. Habis, iya. Tidak disadari, ternyata uang mereka kini sudah habis sehingga keesokan harinya mereka pun menghubungi pengacara itu lagi. Seperti biasa, video pun ditampilkan kembali. Di sana bapak mereka bertanya bagaimana perasaan mereka setelah menjadi orang kaya. Tak lupa bapak mereka berpesan semoga uang yang mereka pakai digunakan sebaik mungkin. Dan di akhir video, bapak mereka mengatakan bahwa uang yang sekarang akan dicairkan nominalnya lebih besar daripada yang kemarin. Begitu uang cair, mereka langsung membeli rumah dan peralatan-peralatan rumah baru. Bahkan kini, Duta sudah tidak pusing lagi memikirkan dana lagi untuk menyewa gedung teater. Lagi dan lagi begitu uang habis, mereka mencairkannya kembali. Dan tidak segan-segan, mereka langsung membeli mobil masing-masing. Dodi pun yang dulu sering dibully kini semakin bangga memamerkan barang-barang baru, termasuk mobil kepada teman-temannya. Sedangkan di kampus, orang-orang yang gaul dan kaya kini mulai mendekati Tika karena mengetahui sekarang Tika juga kaya raya. Kembali ke Dodi yang kini dijemput mobil oleh ibunya terjebak macet. Di saat itu datanglah seorang pengamen biola. Tak tanggung-tanggung karena banyak uang, ibunya memberi uang 50.000 ke pengamen itu. Hingga keesokan harinya, ketika Dodi dan ibunya terjebak macet lagi, pengamen biola yang kemarin ditambah lagi pengamen lainnya sudah ada di sana. Dan seperti biasa, ibunya Dodi pun memberikan mereka masing-masing uang sebesar 50 ribuan. Tanpa diketahui, ada orang yang merekam aksi tersebut, sampai ibunya Dodi masuk berita karena dianggap orang yang dermawan. Di lain tempat, Tika kini melupakan teman-teman terdahulunya, padahal mereka berniat akan mengikuti Olimpiade dalam waktu dekat ini. Tapi Tika malah asik berpesta, bahkan dia dipaksa menelan sebuah obat oleh teman-teman gaulnya. Tapi tanpa mereka sadari, Tika tidak menelannya dan langsung membuangnya. Waktu berlalu, kini ibu mereka semakin besar kepala karena sudah masuk TV. Dia semakin menghambur-hamburkan uang kepada para pengamen. Hingga di berita itu ada yang menyentilnya, kenapa uang tersebut tidak disedekahkan saja kepada orang yang lebih membutuhkan. Hal itu membuat ibu mereka semakin kepanasan dan berniat akan segera membagikan sembako besar-besaran kepada para warga. Kini keluarga itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ibu sibuk membeli koleksi emas terbaru. Tika semakin suka bersenang-senang, sedangkan Duta sibuk mempersiapkan karya teater yang akan dia tampilkan. Dan Dodilah yang sekarang merasa kesepian karena tidak ada lagi yang namanya makan bersama-sama di dalam rumah.
Sampai tidak terasa uang mereka sudah habis dan menghubungi pengacara lagi. Namun pengacara tersebut mengatakan hal tak terduga bahwa uang bapak mereka sudah habis karena uang yang kemarin dicairkan adalah yang terakhir. Di sana mereka mulai kebingungan, apalagi Duta karena sebentar lagi teaternya akan ditampilkan. Dia butuh uang untuk membayar para pemain. Sedangkan ibu mereka pun pusing karena di dalam TV dia sudah janji akan mengadakan bagi-bagi sembako kepada para warga. Keesokan harinya pun ibu mereka mengadakan pembagian sembako. Namun sayangnya, situasi di sana tidak kondusif sehingga menyebabkan adanya kekacauan. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengalami luka. Di tempat lain, Duta akhirnya dapat menampilkan karya teaternya. Namun karena pusing tidak punya uang untuk membayar para pemain, akhirnya dia pun mengambil jalan pintas dengan menerima tawaran pejabat yang terkenal korupsi itu. Sehingga para penonton di sana pun terpancing emosi dan menyorakinya. Sedangkan di kampus, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh Tika dan sahabat seperjuangannya akhirnya tiba, yaitu perlombaan Olimpiade. Namun tiba-tiba saja datanglah tim polisi yang mendapat laporan bahwa adanya pemakai obat terlarang. Polisi itu pun membawa Tika dan teman-teman gaulnya. Namun karena Tika waktu itu membuang obatnya, maka Tika pun bebas karena hasilnya negatif. Di sana Tika meminta maaf kepada sahabatnya karena selama ini dia sering mengabaikan mereka. Dan gara-gara dirinya juga, Olimpiade yang mereka ikuti jadi terhambat. Sesampainya di rumah, mereka diberitahu oleh ibunya bahwa tadi ada pengacara yang memberitahu bahwa adik dari almarhum bapak mereka menuntut harta gonogini dan meminta semua harta yang tersisa. Sampai akhirnya mereka pun kini balik ke rumah mereka yang dulu. Walaupun begitu mereka dengan lapang dada menerima semua ini karena mereka semua sadar semenjak jadi orang kaya mereka sibuk masing-masing, lupa akan kebersamaan dan rasa kasih sayang antara keluarga. Tapi ternyata setelah harta mereka semua disita, ibu mereka diam-diam menyimpan sebuah kalung. Dibalikin ibu. Selamat siang. Tiba-tiba saja pengacara itu datang lagi. Di sana dia menampilkan sebuah video bapak mereka yang berbicara bahwa sebenarnya uangnya masih banyak dan mereka tidak jadi orang miskin kembali karena yang kemarin mengaku sebagai adiknya itu hanyalah rekayasa. Bapak mereka melakukan ini semua agar mereka tidak terlena akan kekayaan dan bisa menghargai betapa susahnya mencari uang. Dan film pun selesai. Nah, itu dia guys alur cerita dari film OKB atau Orang Kaya Baru. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.